Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela. Di sini saya akan presentasikan materi penyakit menular seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pengertian dari penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, dan cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang dan bergantian di antara beberapa orang. Macam-macam penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Berikut ini adalah macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama adalah penyakit sipilis. Sipilis adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema phallidium. Penyakit ini mempunyai gejala seperti munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit, tetapi mudah ditularkan. Segera tangani sipilis karena jika tidak infeksinya akan berlanjut ke tahap berikutnya yang mirip dengan gejala flu, kerontokan rambut, hingga pitak. Jika dibiarkan, maka sipilis bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran serta hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua adalah gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonore bisa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Yang ketiga adalah klamidia. Klamidia adalah penyakit seksual menular yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Namun klamidia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Yang keempat adalah HIV. HIV adalah virus human immunodeficiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV di awal penyebarannya tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang sangat mematikan. Yang kelima adalah human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas, bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. Nah, yang tadi itu adalah macam-macam penyakit menular. Sekarang kita beralih ke faktor risiko penyakit menular seksual atau PMS. Berhubungan intim secara oral, vaginal, ataupun asal yang tidak aman merupakan faktor utama penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Penyebaran penyakit pun bisa melalui benda tanpa hubungan intim seperti berbagi alat suntik jarum maupun melalui transfusi darah. Berikutnya adalah penyebab penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti Treponema phallidium atau sipilis, Neisseria gonorrhoeae atau gonore, Chlamydia, human papillomavirus, human immunodeficiency virus atau HIV. Sekarang kita beralih ke gejala penyakitnya.
Gejala penyakit menular seksual. 1. Muncul benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. 2. Vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. 3. Nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. 4. Keluar cairan dari penis atau kencing nanah, vagina, atau keputihan. Nyeri perut bagian bawah, demam dan menggigil. Muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. Muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki. Yang terakhir adalah kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. Jadi itu adalah gejala dari penyakit menular seksual. Berikutnya adalah diagnosis penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat didiagnosis dengan melakukan tes laboratorium seperti tes darah untuk mengetahui terdapat virus HIV atau tidak, mengambil contoh urin karena sebagian penyakit menular seksual dapat diketahui dari urin, atau mengambil contoh cairan dari luka genital terbuka atau mendiagnosis jenis infeksi. Berikutnya adalah komplikasi penyakit menular seksual. Komplikasinya adalah sebagai berikut: nyeri panggul, komplikasi kehamilan, peradangan mata, radang sendi, radang penyakit, radang panggul, infertilitas, penyakit jantung, kanker serviks, dan kanker subur. Sekarang adalah pengobatan penyakit menular seksual. Biasanya dokter akan menyarankan 2 jenis pengobatan saat telah terdiagnosis penyakit menular seksual. Di antaranya adalah pengobatan menggunakan antibiotik dan konsumsi obat antivirus. Antibiotik berfungsi untuk menyembuhkan infeksi menular seksual karena bakteri dan parasit termasuk gonore, sifilis, klamidia, dan trichomonasitis. Sementara itu, mengonsumsi obat antivirus setiap hari mampu mengurangi risiko infeksi. Pencegahan penyakit menular seksual. Mencegah penularan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara: hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari 1 orang, rutin menjaga kebersihan vagina, selalu gunakan alat pengaman, dan vaksinasi. Kapan harus ke dokter? Segera berbicara dengan dokter jika mengalami tanda dan gejala di atas. Penanganan yang cepat dan tepat akan menghindari kamu dari komplikasi berbahaya. Itu tadi adalah presentasi saya tentang penyakit menular seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.